Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, di sini kami akan menyampaikan beberapa perhitungan mengenai penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen. Yang pertama ada penilaian persediaan. Nah, PT Pelangi mempunyai data yang berhubungan dengan biaya produk sebagai berikut. Jumlah unit persediaan awal 0. Jumlah unit diproduksi 20.000. Jumlah unit dijual, harga jual 600 per unit 16.000. Volume normal 20.000. Biaya variabel per unit yang terdiri dari bahan baku Rp100, tenaga kerja langsung 200, overhead pabrik variabel 100, pemasaran, administrasi dan umum variabel 20. Biaya tetap yang terdiri dari overhead pabrik tetap 500.000, pemasaran, administrasi dan umum tetap 200.000. Nah, perhitungan biaya per unit persediaan dalam kedua metode PBV dan PBP dapat disajikan sebagai berikut. Biaya bahan baku dalam penentuan biaya variabel Rp100 dan dalam penentuan biaya penuh Rp100. Biaya tenaga kerja langsung dalam penentuan biaya variabel 200 dan dalam penentuan biaya penuh 200. Biaya overhead pabrik variabel dalam penentuan biaya variabel 100 dan dalam penentuan biaya penuh 100. Biaya overhead pabrik tetap 500.000 dibagi 20.000 unit dalam biaya variabel tidak ada dan dalam penentuan biaya penuh 25. Biaya per unit dalam biaya variabel Rp400 dan dalam penentuan biaya penuh Rp425. Nah, pembeda dalam biaya per unit itu dapat mempengaruhi nilai persediaan yang disajikan dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Oleh karena itu, tidak ada persediaan awal pada PT Pelangi. Maka jumlah unit persediaan akhir adalah 4.000 unit yang didapat dari jumlah produksi sebanyak 20.000 unit dikurangi volume penjualan sebanyak 16.000 unit. Pada metode PBV biasanya persediaan akhir sebesar 1.600.000 yang didapat dari Rp400 dikali 4.000 unit. Sedangkan pada metode PBP biaya persediaan akhir sebesar Rp1.700.000 yang didapat dari Rp425 dikali 4.000 unit. Nah, oleh karena itu, metode PBV tidak memasukkan komponen biaya overhead pabrik tetap. Maka, biaya persediaan akhir dalam metode PBV selalu lebih rendah daripada metode PBP. Hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Nah, PT Alam Raya mempunyai data operasi untuk tahun 2010, 2011, dan tahun 2012 sebagai berikut. Biaya variabel per unit yang terdiri dari biaya bahan baku Rp8, biaya tenaga kerja langsung 3, biaya overhead pabrik variabel 1, biaya pemasaran, administrasi, dan umum variabel 0,50. Biaya overhead pabrik tetap per tahun 300.000, volume produksi normal per tahun 300.000 unit, biaya pemasaran, administrasi dan umum tetap per tahun 100.000 dan harga jual per unit Rp20. Unit persediaan awal pada tahun 2010 dan 2011 tidak ada, dan unit persediaan awal pada tahun 2012 adalah 100.000. Unit produksi 300.000 pada tahun 2010, 2011, dan juga 2012. Unit penjualan pada tahun 2010 300.000, pada tahun 2011 200.000, dan pada tahun 2012 400.000. Sedangkan unit persediaan akhir pada tahun 2010 dan juga 2012 tidak ada, sedangkan pada tahun 2011 100.000. Nah, berikut laporan laba rugi dengan metode PBV disajikan.
Penjualan atau harga jual dikali unit dijual. Pada tahun 2010 sebanyak 6 juta, pada tahun 2011 sebanyak 4 juta, dan pada tahun 2012 sebanyak 8 juta. Dikurangi biaya variabel total yang terdiri dari harga pokok penjualan variabel pada tahun 2010 sebanyak 3.600.000, pada tahun 2011 sebanyak 2.400.000, dan pada tahun 2012 sebanyak 4.800.000. Biaya pemasaran, administrasi, dan umum variabel pada tahun 2010 sebanyak 150.000, pada tahun 2011 sebanyak 100.000, dan pada tahun 2012 sebanyak 200.000. Sehingga margin kontribusi totalnya pada tahun 2010 sebanyak 2.250.000, pada tahun 2011 sebanyak 1.500.000, dan pada tahun 2012 sebanyak 3 juta. Dikurangi biaya tetap total yang terdiri dari biaya overhead pabrik tetap sebanyak 300.000 pada tahun 2010, pada tahun 2011 sebanyak 300.000, dan pada tahun 2012 juga sebanyak 300.000. Biaya pemasaran, administrasi, dan umum tetap pada tahun 2010 sebanyak 100.000, pada tahun 2011 sebanyak 100.000, dan pada tahun 2012 sebanyak 100.000 pula. Sehingga didapat laba operasi pada tahun 2010 sebanyak 1.850.000, pada tahun 2011 sebanyak 1.100.000, dan pada tahun 2012 sebanyak 2.600.000. Lanjut penentuan harga pokok penjualan variabel. Persediaan awal pada tahun 2010 dan 2011 itu tidak ada, dan pada tahun 2012 itu sebanyak 1.200.000. Harga pokok produksi variabel pada tahun 2010 sebanyak 3.600.000, 2011 3.600.000, dan 2012 3.600.000 juga. Lalu ada barang tersedia untuk dijual pada tahun 2010 itu sebesar 3.600.000, pada tahun 2011 sebesar 3.600.000, dan pada tahun 2012 sebesar 4.800.000. Dikurangi persediaan akhir. Pada tahun 2010 itu tidak ada, dan pada tahun 2011 1.200.000. Sedangkan pada tahun 2012 juga tidak ada. Harga pokok penjualan variabel pada tahun 2010 sebanyak 3.600.000, pada tahun 2011 sebanyak 2.400.000, dan pada tahun 2012 sebanyak 4.800.000. Atau bisa dihitung Rp8 ditambah Rp3 ditambah Rp1 dikali 300.000 unit. Selanjutnya ada laporan laba rugi dengan metode penentuan biaya penuh. Dapat disajikan sebagai berikut. Penjualan didapat dari harga jual dikali unit jual. Pada tahun 2010 sebesar 6 juta, pada tahun 2011 sebesar 4 juta, dan pada tahun 2012 sebesar 8 juta. Dikurangi harga pokok penjualan. Pada tahun 2010 sebesar 3.900.000, pada tahun 2011 sebesar 2.600.000, dan pada tahun 2012 sebesar 5.200.000. Laba kotor total pada tahun 2010 sebesar 2.100.000, pada tahun 2011 sebesar 1.400.000, dan pada tahun 2012 sebesar 2.800.000. Dikurangi biaya pemasaran, administrasi, dan umum pada tahun 2010 sebesar 250.000, pada tahun 2011 sebesar 200.000, dan pada tahun 2012 sebesar 300.000. Sehingga laba operasi yang diperoleh pada tahun 2010
sebesar Rp1.850.000, pada tahun 2011 sebesar Rp1.200.000, dan pada tahun 2012 sebesar Rp2.500.000. Kita lanjut ke penentuan harga pokok penjualan. Persediaan awal pada tahun 2010 dan 2011 itu tidak ada, dan persediaan awal pada tahun 2012 sebesar Rp1.300.000. Harga pokok produksi didapat dari biaya produksi per unit dikali unit penjualan pada tahun 2010 sebesar Rp3.900.000, pada tahun 2011 sebesar Rp3.900.000, dan pada tahun 2012 sebesar Rp3.900.000 pula. Barang tersedia untuk dijual itu sebesar Rp3.900.000 pada tahun 2010, pada tahun 2011 sebesar Rp3.900.000, dan pada tahun 2012 sebesar Rp5.200.000. Dikurangi dengan persediaan akhir. Pada tahun 2010 itu tidak ada, pada tahun 2011 sebesar Rp1.300.000, dan pada tahun 2012 itu juga tidak ada. Nah, maka dapat diperoleh harga pokok penjualannya pada tahun 2010 itu Rp3.900.000, pada tahun 2011 Rp2.600.000, dan pada tahun 2012 sebesar Rp5.200.000. Berikut akan disajikan tabel perbedaan laba di antara metode penentuan biaya penuh dan juga metode penentuan biaya variabel. Laba operasi metode penentuan biaya penuh tahun 2010 sebesar Rp1.850.000, tahun 2011 sebesar Rp1.200.000, dan pada tahun 2012 sebesar Rp2.500.000. Laba operasi metode penentuan biaya variabel tahun 2010 sebesar Rp1.850.000, tahun 2011 sebesar Rp1.100.000, dan tahun 2012 sebesar Rp2.600.000. Perbedaan pada tahun 2010 Rp0, 2011 Rp100.000, dan 2012 Rp100.000. Nah, penjelasan pada unit produksi tahun 2010 sebesar Rp300.000, tahun 2011 sebesar Rp300.000, dan tahun 2012 sebesar Rp300.000. Unit penjualan tahun 2010 sebesar Rp300.000, 2011 sebesar Rp200.000, dan 2012 sebesar Rp400.000. Nah, perubahan dalam persediaan tahun 2010 itu sebesar 0, tahun 2011 itu sebesar Rp100.000, dan tahun 2012 itu sebesar Rp100.000. Dikalikan dengan tarif biaya overhead pabrik tetap tahun 2010 Rp1, tahun 2011 Rp1, dan tahun 2012 Rp1. Nah, perbedaan yang dijelaskan tahun 2010 itu sebesar Rp0, tahun 2011 itu Rp100.000, dan tahun 2012 Rp100.000. Pada tahun 2010, metode PBP hanya mengakui biaya overhead pabrik tetap yang terjadi dalam tahun tersebut saja. Nah, tidak ada arus biaya overhead pabrik tetap yang masuk ke dalam atau keluar dari persediaan akhir. Pada tahun 2011, terdapat biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp100.000 yang mengalir masuk ke dalam persediaan akhir, dan pengakuannya sebagai biaya ditangguhkan sampai dengan tahun berikutnya ketika dijual. Sedangkan pada tahun 2012 terdapat arus keluar biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp100.000 dari persediaan dan diakui sebagai biaya periodik karena dijual. Lanjut metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Suatu divisi pada PT Alam Hijau mempunyai data operasi sebagai berikut. Biaya produksi variabel per unit tahun 2011 Rp20, tahun 2012 Rp20. Unit produksi
estimasinya sama dengan sesungguhnya. Tahun 2011 20.000 dan tahun 2012 10.000. Unit penjualan harga jual Rp50 per unit, tahun 2011 sebesar 10.000 dan tahun 2012 sebesar 20.000. Biaya overhead pabrik tetap atau estimasinya sama dengan sesungguhnya. Tahun 2011 itu sebesar 400.000 dan pada tahun 2012 itu sebesar 400.000. Nah, biaya produk per unit menurut metode PBV adalah Rp20 untuk masing-masing tahun. Nah, jika volume diharapkan digunakan untuk menghitung tarif biaya overhead tetap, biaya produk per unit menurut metode PBP adalah Rp40. Itu didapat dari Rp20 ditambah 400.000 dibagi 20.000 unit untuk tahun 2011 dan Rp60 yang didapat dari Rp20 ditambah 400.000 dibagi 10.000 unit untuk tahun 2012. Nah, berikut ini akan disajikan laporan laba rugi dengan metode penentuan biaya variabel. Penjualan didapat dari harga jual dikali unit dijual. Pada tahun 2011 sebesar 500.000 dan pada tahun 2012 sebesar Rp1.000.000. Dikurangi biaya variabel total yang terdiri dari harga pokok penjualan variabel pada tahun 2011 sebesar 200.000 dan pada tahun 2012 sebesar 400.000. Margin kontribusi total pada tahun 2011 sebesar 300.000 dan pada tahun 2012 sebesar 600.000. Dikurangi dengan biaya tetap total yang terdiri dari biaya overhead pabrik sebesar 400.000 pada tahun 2011 dan 400.000 pada tahun 2012. Sehingga laba rugi operasinya sebesar 100.000 pada tahun 2011 dan 200.000 pada tahun 2012. Nah, untuk penentuan harga pokok penjualan variabel tahun 2011 itu didapat dari Rp20 dikali 10.000 unit dan untuk tahun 2012 Rp20 dikali 20.000 unit. Kita lanjut laporan laba rugi dengan metode PBP yang akan disajikan sebagai berikut. Penjualan didapat dari harga jual dikali unit dijual pada tahun 2011 sebesar 500.000 dan pada tahun 2012 sebesar Rp1.000.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan pada tahun 2011 sebesar 400.000 dan pada tahun 2012 sebesar Rp1.000.000. Laba rugi operasi pada tahun 2011 didapat 100.000 dan pada tahun 2012 0. Penentuan harga pokok penjualan. Persediaan awal pada tahun 2011 tidak ada dan pada tahun 2012 sebesar 400.000. Harga pokok produksi didapat dari biaya produksi per unit dikali unit penjualan pada tahun 2011 sebesar 800.000 dan pada tahun 2012 sebesar 600.000. Barang tersedia untuk dijual sebesar 800.000 pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 tersedia Rp1.000.000 dikurangi dengan persediaan akhir pada tahun 2011 sebesar 400.000 dan pada tahun 2012 tidak ada. Harga pokok penjualan pada tahun 2011 didapat 400.000 dan pada tahun 2012 didapat Rp1.000.000. Untuk menghitung biaya produksi per unit, itu dengan biaya overhead pabrik tetap per unit ditambah dengan biaya produksi variabel per unit. Untuk biaya produksi per unit tahun 2011 sebesar 400.000 dibagi 20.000 unit ditambah Rp20 sama dengan Rp40. Dan biaya produksi per unit tahun 2012
400.000 dibagi 10.000 unit ditambah Rp20 sama dengan Rp60. Nah, laporan di atas menunjukkan bahwa volume penjualan meningkat dari 10.000 unit menjadi 20.000 unit. Biaya tetap total, biaya produksi per unit, dan harga jual per unit adalah sama untuk masing-masing tahun. Jadi, perubahan yang terjadi adalah kenaikan volume penjualan 2 kali lipat dari tahun 2011 ke tahun 2012. Nah, dalam metode PBV, laba meningkat 200.000 dari rugi 100.000 pada tahun 2011 menjadi laba 100.000 pada tahun 2012. Sebaliknya, dalam metode PBP, walaupun terjadi kenaikan volume penjualan, laba menurun sebesar 200.000. Dari laba 200.000 pada tahun 2011 menjadi laba 0 pada tahun 2012. Pelaporan segmen berdasarkan metode penentuan biaya penuh. PT Gemah Ripah memproduksi radio dan DVD player dalam suatu pabrik yang sama dan menggunakan metode PBP untuk pelaporan internal maupun eksternal. Nah, berikut ini akan disajikan laporan laba rugi dengan metode PBP berdasarkan produk untuk tahun 2011. Penjualan radio sebesar 800.000, penjualan DVD player sebesar 580.000 sehingga totalnya adalah 1.380.000. Dikurangi dengan harga pokok penjualan radio sebesar 700.000 dan DVD player sebesar 600.000 sehingga total yang didapat adalah 1.300.000. Laba kotor untuk radio sebesar 100.000 dan untuk DVD player sebesar 20.000 sehingga total yang didapat adalah 80.000. Dikurangi dengan biaya pemasaran dan administrasi radio sebesar 60.000 dan DVD player sebesar 40.000, totalnya adalah 100.000. Laba rugi operasi radio sebesar 40.000, DVD player sebesar 60.000, dan totalnya adalah 20.000. Nah, berdasarkan segmen di atas, Direktur PT Gemah Ripah itu memutuskan untuk menghentikan produksi DVD player dengan alasan keputusan ini akan meningkatkan laba 60.000. Namun pada tahun berikutnya atau tahun 2012 hasil yang diperoleh sangat berbeda dari yang diharapkan. Nah, laporan laba rugi tahun 2012 itu menunjukkan rugi total sebesar 130.000 atau rugi meningkat 110.000. Nah, berikut ini akan disajikan laporan laba rugi segmen atau tinggal satu macam produk, yaitu radio, untuk tahun 2012 dengan metode PBP. Penjualan totalnya itu ada 800.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar 860.000. Laba kotor sebesar 60.000 dikurangi dengan biaya pemasaran dan administrasi sebesar 70.000 sehingga laba rugi operasi yang didapat berjumlah 130.000. Oke, kita lanjut ke studi kasus. Berikut adalah data biaya produksi dan persediaan pada akhir tahun 1999 dari PT OT. 1. Produksi selama tahun 1999 sebanyak 200.000 unit. 2. 80% dari produksi pada tahun 1999 terjual dan sisanya masih tersimpan di gudang pada akhir tahun. 3. Biaya bahan baku sebesar 3 juta, upah langsung sebesar 2.500.000, BOP variabel sebesar 1 juta, BOP tetap sebesar 600.000, harga jual per unit Rp50 dan biaya administrasi dan umum sebesar Rp250.000. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung nilai persediaan akhir tahun 1999 dengan metode variable costing dan juga full costing. Yang kedua, kita diminta untuk
membuat laporan laba rugi menurut metode variable costing dan juga full costing. Oke, langkah pertama kita hitung produk terjual terlebih dahulu. Produk terjualnya 80% dikali 200.000 unit sama dengan 160.000 unit. Nah, persediaan barang jadi akhir atau ending finished goods inventory tahun 1999 itu sebesar 20% dikali 200.000 sama dengan 40.000 unit. Lalu kita menghitung nilai persediaan akhir tahun 1999 dengan metode variable costing. Biaya bahan baku sebesar 3 juta, upah langsung sebesar 2.500.000, BOP variabel sebesar 1 juta, itu kita jumlahkan, nanti akan didapat harga pokok produksi sebesar 6.500.000. Unit yang diproduksi sebanyak 200.000 unit, harga pokok produksinya per unit 6.500.000 dibagi 200.000 unit, sama dengan 32,5 rupiah. Nah, nilai persediaan barang jadi akhir tahun 1999 itu 40.000 unit dikali 32,5 rupiah, didapat 1.300.000. Nilai persediaan barang jadi akhir tahun 1999 dengan metode full costing. Biaya bahan baku sebesar 3 juta, upah langsung 2.500.000, BOP variabel 1 juta dan BOP tetap 600.000. Itu kita jumlahkan dan didapat harga pokok produksinya sebesar 7.100.000. Sedangkan harga pokok produksi per unitnya 7.100.000 dibagi 200.000 unit sama dengan 35,5 rupiah. Nah, nilai persediaan barang jadi akhir tahun 1999 itu 40.000 unit dikali 35,5 rupiah, didapat 1.420.000. Yang kedua, laporan laba rugi dengan metode variable costing. PTOT untuk periode yang berakhir 31 Desember 1999. Penjualan sebesar 8 juta, persediaan barang jadi awal belum ada, biaya variabel yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar 3 juta, upah langsung sebesar 2.500.000 dan BOP variabel sebesar 1 juta. Nah, nanti didapat good available for sales-nya itu 6.500.000. Terus persediaan barang jadi akhir atau ending finished goods inventory itu sebesar 1.300.000. Nah, itu nanti akan didapat harga pokok produksinya, harga pokok penjualannya 5.200.000 dan margin kontribusinya 2.800.000. Terus biaya tetap BOP tetap itu sebesar 600.000, beban administrasi dan umum sebesar 95.000, beban iklannya 155.000, total biayanya 850.000. Terus kita laba bersih sebelum pajaknya itu menjadi 1.950.000. Lanjut ke metode full costing. Masih dengan PT yang sama dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 1999 juga. Penjualan atau salesnya itu 8 juta. Persediaan barang jadi awalnya belum ada, tidak ada. Biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku 3 juta, upah langsung 2.500.000, BOP variabel 1 juta, BOP tetap 600.000. Terus didapat good available for sales-nya 7.100.000. Persediaan barang jadi akhir
itu sebesar 1.420.000. Itu kita kurangkan, nanti didapat HPP-nya 5.680.000. Nah, laba kotor atau gross income-nya sebesar 2.320.000. Beban operasi yang terdiri dari beban administrasi dan umum sebesar 95.000 dan beban iklan sebesar 155.000, kita jumlahkan didapat 250.000. Terus laba bersih sebelum pajaknya Rp2.070.000.